memasuki acara yang ketiga, yaitu materi yang akan dipimpin oleh Mama Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam acara Parent School. Ustazah Dian Istiana selaku Kepala Markas Tabapati. Kepada Ustazah kami persilakan. Baiklah Ustazah, pada kesempatan sore hari ini Ustazah akan membahas tentang Become a Green Parents. Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkatnya kita semua bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tentram. Saat ini nikmat terbesar kita kira-kira apa Bapak Ibu? Nikmat terbesar adalah nikmat kemerdekaan, Masya Allah ya. Di saat situasi di belahan dunia yang lain sedang berkecamuk perang ya, tapi Masya Allah kita di sini di Indonesia hidup dalam kondisi yang merdeka ya. Kebetulan ini bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berdoa senantiasa negeri kita senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah ya. Dan hari ini tepatnya ya, Kota Pati juga memperingati hari jadi yang ke-702 ya Ustaz. Usia yang cukup panjang ya. Ya, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Kota Pati ini menuju kota yang makmur, sejahtera, kemudian mendapat keberkahan dari Allah, masyarakatnya baik ya, dan mendapat ampunan dari Allah, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling berjasa, manusia paling mulia di muka bumi ini yang telah mengenalkan Islam itu sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjadi umatnya ya, dan suatu saat nanti kita berkumpul kembali dalam barisan orang-orang yang beriman. Amin Allahumma. Suaranya terlalu ini ya, kenceng ya. Sebelum saya mulai mungkin supaya duduknya lebih kondusif, ini kursi yang depan masih kosong, Bapak Ibu bisa maju ke depan, terutama Bapak-bapak. Boleh? Nanti kalau di shoot kamera biar yang depan kosong gitu. Yang kursi yang terdepan bisa diisi terlebih dahulu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua ya. Yang pertama Ustadz dan Ustadzah yang telah berupaya menyelenggarakan acara ini, kemudian kepada santri kami tercinta ya, yang tadi telah menampilkan tasmik surah An-Naba ya, Masya Allah, dan kepada semua panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, saat ini panjenengan ya mengamanahkan anak-anak kepada kami, dan berangkat dari surah An-Nisa ya, dan hendaklah kalian takut pada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak yang lemah dan mereka khawatir terhadap mereka.
Bapak Ibu disadari atau tidak, saat ini situasi yang terjadi ya secara makro itu kita semakin khawatir atau semakin tenang? Semakin khawatir karena apa? Karena tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu sangat berubah dengan cepatnya. Atau bisa disebut bahasanya itu bahasa disruption ya. Anak-anak sekarang kita itu hidup di era disruption yang kemarin sudah saya sampaikan ya waktu pertemuan santri akbar. Maka perubahan yang terjadi demikian cepat itu ketika kita tidak mampu untuk mengikuti ya, tentu kita akan tertinggal gitu. Sebenarnya saya sedih ya, hari ini tuh anak-anak libur ya. Kenapa harus diliburkan gitu? Pertanyaan saya tuh. Sudah 5 hari dikurangi ya sekolahnya, sekarang 5 hari. Hari jadi malah mereka libur gitu. Kalau mereka libur, apakah menjamin aktivitasnya akan berjalan seperti biasanya Bapak Ibu? Coba saya tanya nih, mandinya jam berapa sih anak-anak kita kalau libur? Apakah seperti hari-hari ketika mereka sekolah? Nah, itu pertanyaan yang sederhana ya. Maka skill yang mereka miliki ya saat ini tidak cukup dengan skill-skill biasa Bapak Ibu, karena mendepan nanti teknologi yang berubah dengan cepat itu ya. Ini saya ada beberapa teknologi canggih yang akan anak-anak hadapi atau kita hadapi. Yang pertama itu teknologi kendaraan otonom. Jadi yang diprakarsai oleh Tesla. Jadi Tesla itu mengembangkan teknologi yang nggak usah nyetir, nggak usah bawa driver. Jadi mobilnya itu bisa nyetir sendiri. Ya. Nanti mendepan kita akan melihat ya teknologi itu semakin di depan kita ya. Terus kemudian ada kecerdasan buatan atau AI ya. Ini anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan istilah AI ya. Maka itu suatu keniscayaan ya bahwa kita harus terbiasa dengan kondisi yang semakin cepat berubah ya. Kalau panjenengan belum punya ChatGPT atau apapun ya, itu berarti siap-siap ketinggalan informasi ya Bapak Ibu, bisa mulai download ya. Bukannya saya endorse, bukan, tapi ini hanya untuk mengejar apa kita itu supaya tidak tertinggal ya dengan kondisi saat ini. Kemudian ada teknologi metaverse ya, dunia virtual. Bapak Ibu kalau belanja ya sekarang sudah nggak perlu lagi datang ke tokonya ya. Apapun yang kita butuhkan itu kita bisa semua bisa lewat online ya dengan bantuan gadget. Terus kemudian ada teknologi robot kolaboratif ya. Ini mendepan nanti akan dikembangkan robot yang bisa membantu meringankan tugas-tugas kita di bidang medis ya. Itu sudah lebih pesat kemajuannya ya. Mungkin kalau di Kota Pati mungkin masih ini ya, belum terlalu bisa kita lihat perkembangannya. Jadi kalau di tempat-tempat yang kota-kota besar khususnya itu mendiagnosa penyakit itu sudah tidak dilakukan oleh dokter. Jadi sudah menggunakan alat ya. Semua sudah menggunakan teknologi yang terbarukan ya. Maka ini akan bisa membuat lebih efisien lagi ya dalam penanganan penyakit. Tentu hal ini ya yang harus kita persiapkan buat anak-anak kita. Namun yang mendasari semua itu ya, tentu kita sebagai orang tua yang harus menyiapkan mereka sanggup nggak dengan perubahan yang terjadi dengan demikian cepat. Next. Maka di tangan kita lah tanggung jawab itu berada ya. Kita yang menentukan bagaimana nasib anak-anak kita ke depan. Namun ya, ini realita Bapak Ibu yang terjadi. Yang pertama, orang tua sibuk dengan aktivitasnya ya, apalagi yang bekerja di ranah publik ya Bapak Ibu. Waktu mereka membersamai anak-anak sangat singkat gitu. Karena memiliki kesibukan yang sama-sama sibuk. Anak-anak kita apalagi ya sekarang sekolah sampai sore sekarang pulangnya malam gitu, 6:30 gitu. Jadi waktu yang dimiliki itu menjadi semakin terbatas gitu. Kemudian yang kedua ya, tidak memiliki bekal yang cukup. Untuk apa? Untuk menerapkan pola asuh
Dampaknya apa? Dampaknya anak-anak bisa dalam kondisi kecanduan gadget ya. Apalagi anak-anak yang 5 hari sekolah, hari Sabtu. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau orang tua bekerja, kira-kira anaknya ada yang kontrol apa tidak? Terus anaknya siapa yang membersamai? Kalau mereka di rumah, orang tua berpikir anakku aman kok di rumah. Tapi di rumah memegang gadget. Di samping ditambah lagi tidak ada yang mengontrol gitu. Nah ini akan terjadi ya mungkin hal-hal yang kemudian tidak diharapkan bagi kita para orang tua ya. Nah itulah bisa menjadi pintu masuknya berbagai macam tantangan-tantangan yang ada ya. Anak-anak udah berselancar di dunia maya yang entah apa saja yang mereka lihat gitu kan. Kemudian ada orang tua yang lebih prioritas dalam memenuhi kebutuhan fisiknya. Yang penting anakku makan, yang penting penampilannya tidak malu-maluin ya, atau apapun yang hubungannya dengan kebutuhan fisik itu orang tua lebih prioritas ya, daripada kepentingan ya, mungkin tumbuh kembangnya, kondisi psikologisnya ya, dan lain sebagainya. Nah ini realita yang ada ternyata seperti itu ya. Nah ini ada beberapa contoh kasus ya, yang kalau kita baca data ini miris gitu. Tapi ini data nasional Bapak Ibu. Ya, harapan kita sih tidak separah ini. Ini saya ambil dari Ayah Irwan ya waktu beliau menyampaikan materi. Lebih dari 60% anak usia SMP SMA telah melakukan seks bebas. Nauzubillah min dzalik ya. Baca saja kita tuh udah ngeri ya. 60% berarti lebih dari setengah ya. Kemudian lebih dari 22% remaja perempuan menggugurkan kandungannya. Ini tentunya terjadi di kota-kota besar ya. Kalau di daerah yang mungkin data mengenai aborsi itu mungkin belum banyak ya. Tapi harapan kita mudah-mudahan ya ini bisa ditekan ya. Kemudian 57% anak berstatus pemakai narkoba ya. Nauzubillah. Pokoknya nauzubillah semua kalau baca di kasus yang terjadi. Ini real Bapak Ibu. Apakah kita melihat situasi seperti ini kita hanya tinggal diam, kita bisa tenang ya? Tentu ada perasaan khawatir, ada perasaan yang semakin membuat kita itu pengennya tuh mendekap erat ya anak-anak kita ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Namun ini realitas Bapak Ibu, ini fakta yang terjadi ya. Next. Nah, maka dari itu bekal kita sebagai sebagai orang tua ya, ada beberapa hal yang ini menjadi bekal ya Bapak Ibu semua ya. Ini idealitasnya seperti ini, penuhi 5 kebutuhan dasar. Nah ini kalau tidak paham kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi ya, tadi kan realitanya orang tua lebih mementingkan kebutuhan apa yang sifatnya fisik ya atau penampilannya. Nah ini berarti dia tidak memahami kebutuhan dasar yang itu wajib dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama adalah kebutuhan spiritual ya. Alhamdulillah di sini lulus semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah berkomitmen ya, anak-anak dari usia kecil sedini mungkin ya kita mengajarkan Al-Quran. Ya salah satu indikatornya ya Bapak Ibu dengan memberikan amanah pada kami ya untuk memberikan pendidikan Al-Quran sejak dini. Kemudian dengan memberikan adab-adab Islami ya, kebiasaan-kebiasaan positif ya, mengajarkan doa-doa harian. Nah ini adalah sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan emosional. Bapak Ibu, anak-anak pernah marah tidak? Pernah. Kalau anak-anak marah, apa yang reaksi kita seperti apa? Ikut marah atau bagaimana? Jujur loh ya ini. Kalau anak-anak tantrum gitu, apa yang dilakukan oleh orang tua? Nah ini juga harus tahu ilmunya gitu. Banyak orang tua yang ketika apalagi di tempat umum ya, balita contohnya, tantrum, minta es krim ya, nangis, kemudian menarik perhatian gitu. Orang tua yang tidak lulus ujian ini yang dilakukan apa Bapak Ibu? Membelikan es krim atau
ditinggal. Ya udah tak tinggal aja kamu. Banyak yang tidak lulus ujian ini. Misalnya dari rumah sudah ada komitmen sama anak, Dek nanti kita mau jalan-jalan, tapi kalau karena adik masih batuk, Bunda nggak belikan es krim dulu ya. Gitu. Ya oke udah. Ternyata kejadiannya beda itu situasinya. Gitu. Namanya anak-anak kan mudah berubah ya Bapak Ibu. Nah ini tantangan kita sebagai orang tua, apakah kita masih tetap konsisten ya dengan apa yang tadi sudah kita di awal tadi ya, perjanjian yang sudah kita buat dengan anak kita ya. Nah itu, namun kita harus tetap memahami emosionalnya gitu. Tadi pagi saya mengalami juga ya kondisi ya, anak saya tuh mau saya ajak ke rumah mbahnya, tapi nggak mau gitu. Saya bilang begini, kenapa? Ada nggak mau ke rumah mbah? Alasannya kan cuma satu, malas. Tapi mama punya 1000 alasan untuk mengajak ke rumah mbah. Pertama, birrul walidain. Kedua, silaturahim. Ketiga, di sana ada acara. Keempat, bla 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 begitu saya jelaskan itu. Akhirnya dia cuma diem aja gitu. Ini anak saya udah usia 11 tahun ya. Mungkin kalau balita pendekatannya berbeda ya Bapak. Pola komunikasi kita berbeda ya. Itu dia tuh saking nggak maunya tuh sampai menangis gitu. Kenapa nggak mau? Alasannya apa? Alasanmu cuma satu. Sekarang mama alasannya bisa memberikan alasan 1000. Nah ini anak kan terus mikir ya Bapak Ibu. Daripada kita marah-marah gitu. Ya akhirnya saya paksa, tapi lewat itu tadi. Saya bangun logikanya ya. Saya ajak dia berpikir. Kan kita sudah lama nggak ketemu sama mbah. Kenapa nggak mau ikut gitu? Yang pertama birrul walidain, kedua kamu taat sama orang tua, kemudian ketiga Allah ridho, mama seneng. Nah mana yang lebih baik gitu kan? Ya, akhirnya dia diem ya, pikir itu. Nah itu kebutuhan emosional. Yang ketiga kebutuhan intelektual. Ini adalah kebutuhan memenuhi kebutuhan kognitifnya ya, dengan memilihkan sekolah-sekolah yang berkualitas ya Bapak Ibu ya. Di sini insya Allah hampir sebagian besar sekolah di sekolah Islam ya. Atau yang sekolah di umum juga nggak masalah, sekolah negeri, akan tetapi diimbangi dengan itu tadi ngaji TPQ atau Distaba. Nah ini mereka juga butuh untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensinya ya. Mempersiapkan masa depannya itu dengan bekal kemampuan intelektual gitu. Kemudian kebutuhan fisikal ya, apalagi yang anak-anak ini ya, mereka butuh gerak Bapak Ibu. Ketika anak-anak megang gadget, yang terjadi apa? Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau anak-anak dikasih gadget, Mbak Shanum ini tak pinjemin HP, terus ngapain? Duduk, diem, nonton ya. Kira-kira fisiknya bergerak atau tidak? Ya istilahnya malas gerak. Bahkan ada yang lebih, istilah yang lebih generasi rebahan ya. Kita harus melatih fisiknya. Anak-anak sekarang itu kecenderungannya ketika mereka sibuk dengan gadgetnya, fisiknya tidak terlatih Bapak Ibu. Ini tantangan kita ya untuk melatih sehingga kalau fisiknya tidak terlatih, yang terjadi apa? Dampaknya mereka mudah sakit karena ototnya lemah, fisiknya lemah, jarang bergerak. Mudah sakit. Ada teman-teman batuk pilek, dia kena. Ada penyakit apa, wabah apa. Nah ini berarti kebutuhan fisiknya kurang terpenuhi. Jadi panjenengan yang punya anak laki-laki ya, ibu-ibu nggak apa-apa ngajak main bola gitu. Ayo main bola sama mama gitu. Tidak harus pasrah sama bapaknya, ya Bu ya. Gitu ya. Jadi jangan kemudian udah sama ayah aja sana kalau main bola, kalau sama mama ini gitu. Sebenarnya kewajiban kita itu sama Bapak Ibu dalam membimbing mereka ya. Kita juga perlu melatih fisik dengan bermain ya. Terus kemudian yang kelima adalah kebutuhan sosial. Nah ini adanya gadget itu sebenarnya bisa menghambat ya, menjadi hambatan
yang sifatnya fisikal dan sosial. Anak-anak kita dengan tetangga kanan kiri, apakah mereka mengenal? Mereka mengenal hanya di dunia maya. Temannya banyak, tapi belum pernah ketemu secara langsung. Akan tetapi tetangganya kanan kiri mereka tidak kenal. Nah, ini sebuah ironi yang mestinya terbalik gitu ya. Harusnya anak-anak dikenalkan dulu dengan dunia nyata. Ini tetangga kanan kiri mereka mengenal. Tidak apa-apa, mereka punya teman banyak, nggak apa-apa. Yang penting mereka punya komunitas, mereka punya teman di dunia nyata ya, sehingga mereka bisa menyalurkan kemampuan bersosialisasi ya. Nah, kemampuan sosial ini penting Bapak Ibu, karena anak-anak yang tidak memiliki kemampuan sosial yang baik ya, dia tidak mampu mengelola konflik. Ini terjadi pada anak saya yang pertama ya, maklum kami baru belajar jadi orang tua ya. Anak saya yang pertama itu dulu kita tinggal di Karanggembong di pabrik ya, kanan kiri masih belum ada komunitas, belum ada rumah, tidak punya tetangga. Dan anak saya itu bermainnya tuh sama om-om ya yang bekerja di pabrik, sama om-om, sama mbak-mbak yang di kantor, sama security itu. Dampaknya apa? Kan mereka memperlakukan anaknya dengan baik, nggak ada konflik ya. Apapun kemauannya ya dituruti, anaknya bos masa. Nah, ternyata ini berdampak gitu. Saat ikut les gitu, baru berapa kali pertemuan dia bilang ini, mama aku mau pindah les, kenapa? Temanku nakal. Oke, kamu pindah gitu ke tempatnya. Les berenang itu bisa 3 kali ganti instruktur ya. Dulu di Hotel Pati pernah, terus di Gambiran pernah, dulu ya UTSD itu. Waktu itu saya belum memiliki pemahaman bahwa anak-anak itu harus belajar tentang konflik. Menghadapi anak nakal ini dia harus tahu caranya, tidak menghindar gitu. Nah, ini kemudian yang membuat anak saya itu kesulitan ketika dia mondok di SMP. Dia mengalami masa-masa yang sangat berat gitu. Nah, ini mungkin kesalahan saya juga ya, karena terlalu memaklumi tadi. Mama, temanku nakal, mau pindah ya pindah. Saya pindahin gitu lesnya. Temanku nakal, pindah lagi gitu. Belum yang les yang lainnya, ada jarimatika dulu ya. Sampai lesnya itu sampai di Kudus dulu ada Sakamoto ya. Nah, itu yang dipertahankan, dah pokoknya kakak harus bertahan sampai kelas 6 selesai gitu. Jadi tetap kami beri motivasi. Nah, itu saya masih belajar. Nah, ini pengalaman saya, ini saya sharing pada panjenengan semua bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan bersosial itu sebagai bekal dia untuk menjadi pemimpin gitu. Nah, maka kita harus mencarikan lingkungan yang baik, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Kemudian yang kedua ya, terapkan pola asuh sesuai usia perkembangan 0 sampai 7 tahun ya. Ini dari hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib membagi usia perkembangan itu setiap 7 tahun ya. 7 tahun pertama perlakukan anak-anak seperti raja ya. Ini kelas balita ya. Kelas 1 masih ya Bapak Ibu ya. Raja itu seperti apa? Dilayani ya, disayang, diberi perhatian yang penuh, kemauannya dituruti, namun dalam batas-batas tertentu ya, tidak kemudian memanjakan yang berlebihan ya. Intinya memperlakukan anak itu seperti raja, kita melayani kebutuhannya. 7 tahun kedua sampai usia 14 tahun, anak itu seperti tawanan perang. Nah, ini mulai kita terapkan konsekuensi, reward, punishment ya. Kita mulai memberikan ketegasan yang lebih gitu. Jadi kalau saya ngobrol sama anak saya itu ya, kamu masih tawanannya mama loh. Belum 14 tahun ya. Apapun kita masih bisa memaksa, asal itu dalam hal kebaikan ya, dalam koridor kebaikan. Seperti tadi, anak saya ajak silaturahmi ke rumah mbahnya, nggak mau, saya paksa. Akan tetapi caranya harus dengan cara yang baik ya, nggak kemudian dipaksa, apalagi melibatkan kekerasan, bukan ya.
dipaksa dalam koridor kebaikan gitu. Kita berikan logikanya seperti apa. Kamu cuma punya satu alasan, tapi mama punya 1000 alasan. Nah ini kan anak terus mikir gitu. Padahal aslinya tuh maksa gitu. 7 tahun berikutnya ya, usia 14 tahun, perlakukan anak seperti sahabat. Jadi saya kalau ngobrol sama anak-anak itu, sahabatnya mama udah 3 ini. Anak pertama, kedua, 3 itu sahabat. Anak keempat dia masih tawanan perang. Ketika anak saya yang ketiga itu, misalnya ya, kadangkala itu kan usia 14 tahun ke atas itu kan sudah mulai egonya ya, udah mulai tinggi. Ada suatu kejadian yang lucu ini kan, jadi ayahnya sama anak saya nomor 3 kan sama lelaki ya, ribut gara-gara anak saya disuruh sisiran nggak mau. Kak, sisiran nggak mau gitu. Kamu tuh gimana sih gitu. Namanya laki-laki, egonya sama-sama tinggi gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak-bapak nanti merasakan ketika anaknya udah usia 14 tahun ke atas nih. Ego yang tinggi itu tidak bisa dihadapi dengan ego yang tinggi. Power tidak bisa dihadapi dengan power gitu. Jadi saya cuman ngeliatin aja mereka mulai kesana, mulai kesini gitu. Saya senyum aja gitu dalam hati. Kemudian setelah berlalu ya usia, saya bilang kepada suami saya, ayah, Haidar itu kan sudah sahabat gitu, nggak bisa dipaksa. Disuruh dipaksa sisiran dia nggak mau, ya sudah jangan dipaksa. Kalau pendekatan saya begini, kamu itu keren loh kalau sisiran. Oke, sisiran mama nanti lah seneng gitu. Kira-kira anak mau menerima tidak? Dengan dipaksa, ayo sisiran biar ganteng, biar keren gitu. Tentu dia nggak akan mau. Sampai terjadi perdebatan sampai kapanpun dia nggak akan mau. Ini sepele banget ya, sepele banget gitu. Tapi kalau kita tidak mampu menghadapi dengan pola komunikasi kita nggak pas gitu. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika disuruh sisiran kok nggak mau, kamu tuh nggak taat sama orang tua, bla 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 gitu. Akhirnya kata-kata yang tidak bermanfaat yang keluar itu. Padahal sepele kan, nggak mau sisiran gitu. Tapi kalau kita mampu memiliki kemampuan untuk menghadapi, oh ya anak saya kan sahabat, dia maunya didengar. Bapak Ibu, anak usia 14 tahun tidak bisa diperintah. Ini tolong diingat-ingat ya. Anak usia 14 tahun, dia nggak mau diperintah, diinstruksi, dia hanya bisa diinspirasi. Kita harus cari prolognya tuh panjang, padahal nanti ujungnya ke sana. Karena dia sudah menjadi sahabat bagi kita. Nah, pola komunikasi kalau kita tidak paham Bapak Ibu, anak merasa nyaman nggak komunikasi dengan orang tua? Kira-kira ketika tiap kali ngomong, kemudian orang tuanya terus mematahkan gitu, kamu salah, kamu harusnya begini gitu. Kira-kira anak nyaman nggak? Tentu dia akan mencari pelampiasan pada yang lain. Ah, nggak asik, mamaku diajak ngobrol malah marah-marah terus gitu nggak? Yang terjadi akan seperti itu. Maka dia akan mencari pelampiasannya kemana? Ke temannya ya. Kemudian lari, yang paling bahaya itu adalah dia mencari komunitas sendiri gitu, yang dia merasa nyaman gitu. Maka kenyamanan itu berasal dari mana Bapak Ibu? Kita sebagai orang tua lah yang harus memberikan kenyamanan bagi anak kita. Usia 14 tahun sudah tidak bisa diperintah, itu sudah selesai. Tugas kita untuk memberikan instruksi itu sudah selesai di tahap 7 tahun kedua, ketika anak-anak menjadi tawanan perang. Itu silakan, ini yang usia 7 sampai 14 tahun ini Mbak Dina ini, silakan dikasih instruksi sebanyak-banyaknya, nggak masalah, mereka masih tawanan perang. Akan tetapi yang perlu diingat, kita harus tahu porsinya, ini anak-anak mampu tidak gitu. Kalau mereka masih mampu, itu masih tanggung jawab kita. Kita penguatan di usia 7 tahun sampai 14 tahun. Kemudian yang selanjutnya berikan tender love oleh ibu dan tough love oleh ayah. Tender itu, ibu itu lebih ini ya, lembut ya, lebih sabar, lebih penyayang gitu. Kalau ayah ketegasan,
sama-sama cinta, akan tetapi cinta yang satu dari ibu adalah cinta penuh kelembutan, sedangkan ayah adalah cinta ketegasan. Karena apa? Anak usia, ya di berbagai usia itu, dia harus mendapatkan kelembutan dari ibunya. Supaya apa? Supaya dia tumbuh kewamnya. Kewam itu pemimpin. Kasus-kasus yang terjadi Bapak Ibu, adanya disorientasi seksual ya, bisa disebut LGBT itu ya. Kalau kita runut histori di keluarganya, ternyata mereka itu sebagian besar itu ada hal-hal yang tidak pas mereka dapatkan ya. Misalnya ya, anak laki-laki tapi lebih dekat sama ibunya. Ibunya kan gemulai, lembut ya bicaranya, atau dia tidak mendapatkan ketegasan dari ayahnya, atau kondisi yang sebaliknya, ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya. Kasus-kasus KDRT yang terjadi ya, itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi anak ketika tidak dikawal dengan baik ya, ketika tidak di masa depannya tidak terlalu diperhatikan. Dia akan mengalami trauma ya, atau kalau anak perempuan dia akan benci sama laki-laki ya, ketika melihat KDRT dia nggak akan tumbuh rasa tidak percaya sama laki-laki ya, atau tidak mau menikah dan lain sebagainya. Kalau anak laki-laki dia karena lebih dekat sama ibunya, maka ada peluang untuk terjadinya LGBT ya. Dia menyukai sesama jenis. Nah ini nauzubillah. Ini maka kita sebagai orang tua itu harus paham cinta seperti apa yang harus kita berikan pada anak-anak kita itu. Dan satu lagi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, ketika kita mengalami konflik dengan anaknya, biasa ya namanya konflik, setiap hari ketemu gitu. Misalnya ada anak mengalami sesuatu yang membuat orang tua itu emosinya. Ketika sang ayah sudah memberikan ketegasan, maka kita sebagai ibu jangan sama-sama tegas. Ibu harus lunak. Karena apa? Karena anak memiliki tempat kembali yang nyaman gitu. Dan sebaliknya, ketika sang ibu lagi marah gitu, ayah harus lebih sabar, jangan ikut-ikutan marah. Karena orang tua yang tidak paham gitu, misalnya anak melakukan kesalahan ya, kemudian orang tuanya marah, itu sebuah kejadian yang lumrah ya, wajar itu. Kalau dua-duanya marah, bapaknya marah, ibunya ikut marah gitu, anak akan lari kemana Bapak Ibu? Nah ini harus kita pahami gitu. Ketika ayahnya sudah marah ya, maka ibu harus lembut. Dan sebaliknya, ketika ibu marah, ayahnya harus lembut. Jadi harus imbang, jangan sama-sama marah. Ini yang sudah menjadi komitmen kami ya. Alhamdulillah saya dan suami ya, kami udah sepakat ya. Kalau saya lagi marah itu emosi gitu, maka suami saya yang mendekati anak saya dengan kelembutan, menasihati dengan kelembutan itu. Dan begitu pula sebaliknya, ketika ayahnya marah itu saya mendekati dengan kelembutan. Nah ini maka anak akan merasanya nyaman gitu, ada tempat kembali ya. Jadi tidak sama-sama keras, nanti anak bingung gitu. Terus kemudian yang keempat, hadir saat 3 momen penting. Yang pertama adalah saat anak sedih ya. Bapak Ibu bisa melihat indikator ketika anak sedih buatan. Indikasinya apa? Kalau anak lagi sedih, misalnya Mbak Nina sedih gitu, diem ya, diajak ngomong diem, nggak nanggapin ya. Oh ini anak saya lagi ada masalah ini. Jangan langsung kita memberi kesimpulan, mengejas, kamu ditanyain dari tadi kok diem aja. Mama itu capek. Ini suatu indikasi yang kita harus jeli ya, kita harus peka. Anak sedih, kita dekati,
tanya dengan pelan-pelan, tadi di sekolah ngapain aja, kok Mama lihat dari tadi kok diem terus, maka dia akan bercerita. Namanya anak bersosialisasi itu pasti akan mengalami yang namanya konflik. Kemudian baru kita kuatkan, kita beri motivasi, atau bahkan ketika anak dibully ya, kita kuatkan motivasi bahwa mereka itu menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Kita pahamkan bahwa tidak semua orang itu sama. Yang sabar ya sayang, kamu kuat. Kalau kamu capek istirahat, kalau kamu pengen sedih, pengen nangis saja, Mama akan selalu mendampingimu gitu. Seperti itu ya. Kemudian ketika anak bahagia ya, merayakan sesuatu ya, nah, kita memberi apresiasi ya. Ketika anak-anak tampil tadi dari kelas Al-Asr gitu, nanti berikan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya tadi Mas Arsa, Mbak Sanom ya tadi ya, Mbak yang anak-anak yang tampil tadi, berikan apresiasi. Betapa bangganya kita sebagai orang tua. Masya Allah, anakku hebat tadi udah berani tampil jadi MC walaupun senyum-senyum ya Mbak ya, hebat kok. Itu kita berikan motivasi, kita apresiasi. Anak tampil itu Masya Allah itu sudah berani ya, hebat, mereka sudah mampu mengalahkan apa, rasa malu ya, mengalahkan grogi ya kan. Tapi nggak apa-apa, belajar. Dulu Ustazah juga gitu kok, tenang aja ya. Dulu Ustazah kalau mau pidato di sini tuh semalam nggak bisa tidur, mikirin aduh besok saya ngomong apa gitu. Nggak apa-apa, itu proses yang dinikmati aja prosesnya itu. Kemudian yaitu tadi saat anak berprestasi ya, dia misalnya ujian nilainya tinggi, kita beri apresiasi ya. Baik, ini adalah beberapa hal mendasar. Tentu tidak hanya ini bekal kita sebagai orang tuanya, kita masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari ya. Nah ini apa? Kemudian keterikatan kita apa dengan anak-anak. Yang pertama, hadir sepenuhnya saat bersama dengan anak, bukan sekedar fisik. Bapak Ibu kalau lagi kumpul saya mau nanya ini, kalau lagi biasanya kalau ngumpul waktu-waktu kapan Bapak? Kalau ngumpul satu keluarga sama suami, istri, anak itu ketika waktu apa? Waktu libur ya. Pas libur bisa ngumpul semua. Atau pas makan malam ya, makan malam bisa ngumpul semua. Kalau masing-masing pegang gadget, kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu? Bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anaknya megang HP juga. Yang terjadi apa? Apakah ada komunikasi? Secara fisik bertemu, akan tetapi hatinya tetap melayang kemana-mana gitu. Maka ini yang perlu kita kuatkan ya. Ketika kita ingin membuat bonding, ya, membuat ikatan dengan anak-anak kita, HP-nya disimpan dulu gitu. Ketika anak bercerita, tatap matanya ya. Kita present ya, kita hadir sepenuhnya, kita curahkan perhatian kita penuh pada anaknya. Jadi HP-nya disimpan dulu, karena waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu. Nggak terasa ini masih kelas 2 SD, nanti 4 tahun lagi mereka sudah mondok gitu. Waktu kita semakin terbatas. Kemudian bangun hubungan emosional ya. Kalau perlu divalidasi. Ketika anak cerita, anak curhat, oh jadi kakak lagi sedih ya, gara-gara tadi di sekolah itu ada temannya yang usil, misalnya mau nulis, pulpennya disembunyikan gitu. Nggak apa-apa, tapi tidak boleh dibalas ya, maksudnya jangan membalas dengan yang sama, itu dimaafkan ya temannya gitu. Ini besok dibawain kue. Nah, anak yang kita beri sentuhan-sentuhan emosional, maka dia akan tumbuh jiwa, kepeduliannya akan tinggi gitu.
kepekaan sosialnya akan tinggi. Melihat kondisi yang ada temannya sakit, dia akan merasa tersentuh gitu. Terus kemudian buat tradisi kecil yang bermakna ya, karena teknologi akan usang Bapak Ibu. Akan tetapi memori kita bersama anak-anak itu akan selalu diingat sampai dia dewasa gitu. Mungkin kita bisa menciptakan tradisi misalnya jalan-jalan kalau pagi hari atau monggo jenengan punya kebiasaan apa masing-masing keluarga tentu berbeda-beda ya untuk menghabiskan waktu liburan gitu. Terus kemudian adanya teknologi itu adalah untuk mendekatkan bukan menjauhkan ya. Karena yang tadi situasi yang saya gambarkan tadi ya, mereka berkumpul di satu ruangan yang sama, akan tetapi karena sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, maka teknologi itu akhirnya menjauhkan, bukan mendekatkan. Kalau kami berusaha memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan, jadi biasanya kami video call ya Bapak Ibu. Jadi suami saya sekarang lagi di Cina, anak saya yang satu di Jerman, yang satu di Kairo gitu. Jadi kita video call. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mendekat gitu. Secara fisik kita boleh berjauhan, akan tetapi usahakan hati kita tetap satu, tetap nyambung gitu. Jangan sebaliknya. Ada katakanlah sebuah keluarga gitu. Anaknya sekolah SMP itu mondok, SMA udahlah jangan jauh-jauh biar nemenin mamahnya itu. Niatnya sih begitu. Akan tetapi justru yang terjadi si anak nggak pernah di rumah. Ya benar dia nggak mondok, sekolahnya dekat di SMA 1, tapi dia nggak pernah di rumah. Ini kan suatu hal yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Jadi bagi kami ya, kenapa kok anak saya berjauhan ya? Ada saatnya kita bertemu, ada saatnya kita berpisah ya. Allah lah nanti yang akan mempertemukan kita kembali itu. Masih banyak pola pikir orang tua yang udah sekolahnya nggak usah jauh-jauh, di Semarang ada, ngapain sampai ke Jakarta, ngapain sampai ke Malang gitu. Di Kudus ada, udah kuliah di Kudus aja nggak usah ke kos gitu. Masih banyak orang tua yang memiliki pola pikir seperti itu Bapak Ibu. Jadi anaknya pengen punya cita-cita yang tinggi itu kayak ditahan gitu. Misalnya pengen kuliahnya itu di luar provinsi gitu. Terus orang tuanya di Semarang aja, di Semarang kan banyak kampus yang bagus itu. Kami memiliki prinsip bahwa semakin jauh anak-anak melangkah ya, semakin banyak pengalaman yang didapatkan, semakin luas pergaulannya, semakin banyak jaringannya, yaitu daripada misalnya anak sekolahnya di kuliah di Semarang. Kira-kira pergaulannya apakah dia sampai ke internasional? Berapa jumlah teman-temannya yang berasal dari luar negeri? Tentu tidak banyak nih Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita kuliah di luar negeri, dia akan membuat jaringan-jaringan, akan memiliki kenalan-kenalan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahasanya akan terlatih gitu. Jadi kalau kita ngumpul ya satu bahasa Arab, ya satu bahasa Jerman gitu. Semakin banyak pengalaman yang mereka bawa. Artinya ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka siap dengan situasi yang berubah dengan cepat gitu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir rezekiku cuma segini kok, udah anakku nanti cukup di sini saja. Itu pola pikir yang harus, mindsetnya harus berubah Bapak Ibu. Kalau anak kita mampu, kenapa tidak? Bisa lewat jalur beasiswa, bisa lewat jalur yang lainnya yang itu Allah itu sudah menjamin rezeki anak kita. Jangan kita khawatir dengan kita khawatir nanti tidak mampu memberikan biaya sekolah dan lain sebagainya. Ini semua itu kembali kepada mindset kita. Kalau kita memiliki mindset yang positif, bismillah, insya Allah saya mampu, maka Allah akan memampukan. Semua itu kembali, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya hanya mengharapkan adalah segini saja, kira-kira Allah akan kasih banyak atau tidak? Tapi kalau kita berharap ya Allah minta yang banyak itu, urusan nanti mau dikasih banyak atau sedikit itu hak Allah. Tapi kita sudah berusaha, kita sudah berdoa pada Allah, sudah minta yang terbaik buat anak kita. Maka Bapak Ibu,
Yang terakhir, jadilah teladan, modeling buat anak-anak kita. Kalau kita pengen anak kita rajin, anak kita sukses, kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua yang tidak mageran gitu. Kita juga bersemangat dalam hal apapun gitu. Terakhir ya, menjadi orang tua yang dirindukan ini tentu akan membuat anak-anak itu bangga, membuat anak-anak itu nyaman dengan kita sebagai orang tuanya. Maka jangan pernah rela Bapak Ibu keberadaan kita itu diambil alih oleh gadget. Kehadiran kita itu sudah tidak dianggap ya. Misalnya anak udah asik dengan ketika kita datang, kok dia biasa aja. Nah ini perlu dipertanyakan. Berarti di hati anak-anak hanya ada gadget gitu. Dan kita jangan rela, kita jangan mau gitu. Dan itu akan tergantung pada bagaimana kita memperlakukan mereka. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya tutup dengan pantun ya. Ke pasar Puri membeli buah tomat, tak lupa membeli ketupat. Ayah bunda marilah kita bersemangat mencetak generasi kuat yang tangguh dan kuat. Baik, dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.